Halo, selamat datang di podcast LMSL, Life Management Science Labs Indonesia. Kami adalah pelopor ilmu manajemen hidup yang siap untuk membagikan wawasan berkualitas berdasarkan teori ilmiah dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Setiap minggunya, kami bakal mengajak Anda memahami berbagai nilai-nilai yang bikin hidup jadi lebih terarah melalui sudut pandang ilmiah dan pengalaman langsung dari para ahli. Saya Flo, host yang bakal menemani perjalanan kita memperluas wawasan dalam mengelola hidup. Yuk gabung bareng kita untuk belajar bersama, eksplorasi, dan berkembang menuju hidup yang lebih maksimal dan memuaskan. Halo, selamat datang di podcast LMSL Indonesia. Meal planning biasanya kita dengar istilah ini di kalangan kelompok yang sedang menjalani program weight loss atau penurunan berat badan. Namun, apakah meal planning juga efektif untuk dilaksanakan di dalam rumah tangga sehari-hari? Untuk itu, kita akan mengeksplorasi lebih banyak meal planning di dalam rumah tangga ini bersama seorang ahli yang telah 20 tahun berpengalaman memberikan edukasi dan juga perawatan gizi di lingkungan rumah sakit dan juga memberikan konseling gizi kepada ibu dan juga anak prasekolah. Ibu Hana Widya Pramandari MTPN Ardi. Selamat datang Bu Widya, Bu Hana. Halo, selamat siang Flo. Halo, selamat siang Bu. Kita penasaran nih Bu, apa sih yang membuat Ibu tertarik di dalam bidang meal planning dan diet juga dan juga gizi? Apa tuh Bu? Oke, yang membuat saya tertarik ya, karena ini tantangan sebetulnya ya Flo ya, sebagai ahli gizi gimana kita juga bisa memanage rumah tangga kita masing-masing gitu ya. Kita tidak hanya memberikan edukasi kepada orang, tapi di dalam rumah tangga kita masing-masing, karena kebetulan saya juga ibu rumah tangga gitu ya, gimana kita bisa memberikan nutrisi yang terbaik untuk orang-orang tercinta kita di rumah, gitu. Wow, jadi rasa kasih sayang ini ya Bu, terhadap kesehatan orang-orang di dalam rumah itu yang mendorong Ibu untuk mendalami bidang gizi ini. Sebelumnya dari, apa Bu? Jurusan kuliah mungkin? Sebetulnya saya pendidikannya itu awalnya ahli gizi, dari Oke. sarjana gizi, kemudian karena saya tertarik nih mendalami lagi ilmu gizi, jadi saya melanjutkan ke studi teknologi pangan gitu ya. Karena berharapnya kita semakin ke sini, teknologi pangan itu semakin maju gitu ya. Mhm. Banyak produk-produk makanan yang mungkin full lihat sekarang kalau di pasaran itu kok semakin banyak makanan yang aneh-aneh gitu ya. Nah, kita harus makin belajar banyak gitu supaya kita juga bisa memberikan edukasi yang terbaik dari begitu banyak teknologi yang ada dan berkembang saat ini, mana sih pilihan yang terbaik Mmm. gitu untuk keluarga kita, seperti itu sih, Betul, Ful. betul. Apalagi sering banget nih sekarang dengar kayak ada real food, tapi ada juga ultra processed food. Betul, itu dia salah satunya, Ful, betul betul. Iya, betul betul. Dan ya tentunya untuk keluarga kita, kesehatan keluarga kita, tentunya kita harus memberikan real food ya. Sebisa mungkin meminimalisir nih ultra processed Ultra food. processed food, betul. Oke, kita, udah tahu nih apa yang melatar belakangi Bu Hana meminati bidang gizi ini ya. Sebagai seorang ahli gizi yang sudah berpengalaman selama 20 tahun nih Bu, yang Ibu lihat sudah seberapa tinggi sih kesadaran masyarakat Indonesia, menyadari bahwa makanan bergizi disiapkan di dalam rumah tangga itu memang sebegitu pentingnya? Oke, thank you, Flo. Ini pertanyaannya sulit juga ya untuk dijawab ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berdasarkan data dari statistik saja, Mhm. pola konsumsi orang Indonesia yang paling simpel aja nih, Flo, konsumsi serat. Oke. Nah, anjurannya kan sesuai dengan Kemkes sehari itu harusnya 30 gram serat. Coba kita lihat di pola makan sehari-hari yang ada di rumah aja, Iya. berapa banyak sayur dan buah yang sudah kita makan. Mungkin dari hal yang simpel seperti itu aja, bisa terlihat bahwa pola konsumsi orang Indonesia ini Mhm. sebetulnya kita punya pedoman yang sangat-sangat baik gitu ya, dibanding dengan pedoman yang ada di luar gitu ya. Cuman, eee,
kedisiplinan Mhm di rumah tangga, kemudian pengetahuan. Karena mhm. orang Indonesia kalau nggak makan nasi gitu ya, tuh kayaknya belum makan gitu Iya, ya. Mungkin seperti itu ya kali ya Flo, salah mhm satu contoh yang simpel nih. Jadi, bisa dibilang masih banyak, mhm. eee, masyarakat Indonesia yang belum teredukasi gizi dengan baik. Setuju setuju dan itulah yang jadi PR Ibu nih sebagai ahli gizi Betul betul Flo. untuk memberikan edukasi dan juga bimbingan lah ya Bu, buat mereka mengerti, karena banyak kan kita makan, tapi kita tidak tahu apa kandungan gizinya, Isinya. udah kita makan aja yang penting kenyang. Dan itulah yang sebenarnya harus, kita tingkatkan nih awareness kita sebagai masyarakat Indonesia. Oke, kita masih pengen banget nih Bu, kenal Ibu lebih dalam lagi tentang apa saja sih selain mungkin gizi, bidang gizi ini ada hal-hal yang menjadi inspirasi Ibu, menjadi motivasi Ibu dalam berkarya maupun juga dalam, eee, menjalani hidup. Mungkin Ibu punya perspektif baru nih setelah mungkin membaca sebuah buku atau menonton sebuah film dan sebagainya. Mungkin kita mulai dari, buku ya Bu, di dalam session Have You Met Hana Widya Pramandari ini. Dari buku nih Bu, ada nggak buku yang jadi favoritnya Ibu banget nih? Oke, buku ya Flo, karena sebagai ahli gizi kita itu harus, selalu di-update nih tentang ilmu-ilmu gizi, dan di dalam ilmu gizi itu salah satu bagian yang terpenting adalah, ilmu kulineri. Nah, tentu yang jadi favorit saya untuk baca dan mungkin, must have item untuk dibaca gitu ya pastinya buku resepi sih. Buku Betul. resepi biasanya saya suka, mengkombinasikan baca buku resepi antara yang lokal chef dengan yang luar. Karena sebetulnya kalau, kita tahu kayak chef, Gordon Ramsay gitu Mhm ya, Jamie Oliver itu salah satu favorit saya yang saya selalu tonton YouTube-nya dan juga bukunya saya selalu baca gitu, mhm. jadi itu. Kalau tadi film ya, ini Iya. mungkin agak sedikit berbeda ya, karena saya juga, ada latar belakang auditor, saya suka Oke. suatu investigasi. Jadi lebih suka, nonton film itu yang CSI, Mhm Crime Scene Investigation. mhm Karena, pengen banget kayaknya jadi detektif gitu loh, kayaknya seru gitu ya heeh, kalau kita nonton di luar. Jadi, mhm itu mungkin ya, beberapa hal yang saya baca dan mhm saya suka tonton gitu ya, terus kalau yang lain ya saya harus tetap mendalami kulineri jadi mhm. saya juga kursus masak saya juga ikut, Wow, cooking class saya mhm. juga ikuti gitu. Wow, itu udah berapa lama Bu? Kalau setiap hari kan memang saya masak ya di Iya rumah ya, betul. tapi kalau cooking class saya sebenarnya lebih mau coba explore yang baru ke Mhm, arah bakery, mmm. jadi pengennya tuh bikin satu bakery yang lebih sehat tuh seperti apa Ah, gitu. mungkin bisa nih Bu, Ibu buka satu toko Gitu bakery ya, ketika nanti sudah ahli ya. next ya open PO ya. Open PO, bener bener bener. Oh, jadi sebenarnya Ibu selain di dalam dunia gizi ya, tentunya kayak kuliner tadi tuh pasti sangat berkaitan erat nih sama gizi, karena Ibu pasti ingin melihat untuk resep ini kandungan gizinya apa aja nih. Tetapi untuk film tadi tuh menarik banget Bu, karena ternyata di luar dari dunia ilmu gizi ini ya, Ibu suka sama, film-film action, crime dan sebagainya. Mungkin bisa disebutkan Bu, apa film favoritnya untuk, genre itu? Oh yang saya lagi follow saat ini kalau, Flo pernah lihat Elsbeth? Mmm, Elsbeth itu saya nontonnya di, salah satu channel TV gitu ya. mhm Dia, detektif wanita yang gayanya itu, niche banget, mhm. pakaiannya itu, dia tipe cewek kue. Warna-warni. Iya, warna-warni banget, tapi dia cara berpikirnya tuh sebenarnya sederhana, tapi justru dari kesederhanaan dia, cara berpikirnya, itu bisa mengungkap berbagai kejahatan, gitu. Wow. Itu sih, itu lagi jadi trending juga di US tuh, Oh, Elsbeth kalau misalnya suka nonton. Saya nontonnya di AXN sih. bisa nih jadi rekomendasi buat kita juga buat nonton. Bagi teman-teman yang suka nih sama genre seperti itu, boleh banget nonton juga, biar nyambung obrolan kalau ketemu sama Bu Hana.
Oke, mungkin karena kita sekarang lagi podcast nih, Bu. Mhm. Ada nggak, Bu, podcast yang Ibu mungkin suka sekali topik-topik bahasan yang diangkat di dalamnya? Oh, oke. Nah, kalau podcast ini mungkin agak, sedikit beda ya. Kalau podcast saya sebenarnya lebih suka nonton ya kayak Deddy Corbuzier saya beberapa kali nonton. Oke. Lebih ke arah gosip karena Nah, sebenarnya sehari-hari mungkin aktivitas saya, menonton, TV gitu ya, itu baru di malam hari gitu ya. ah, Kadang suka ketinggalan gosip juga sih. Nah, tapi itu part of life yang kayaknya seru ya iya kalau, betul, eee, jangan sampai terlewat lah gitu. Mungkin itu sih ya, lebih ke betul, arah yang gosip-gosip apa harian ini yang ada trending topik apa sih yang mhm. lagi ada di Indo saat ini, itu sih. Sama sih kalau dibilang itu, Bu. Karena kayak ketika siang hari, pagi hari kita sibuk dengan aktivitas kita, di malam harilah kita ikut update dengan apa nih yang lagi tren di dunia saat ini. Mhm. Oke, tadi Ibu juga udah, share ya kursus yang Ibu sedang ikuti sekarang dan Ibu sangat sukai. Mungkin ada nggak, Bu, role model atau mungkin kayak mentor nih yang Ibu jadiin panutan, di dalam berkarya mungkin atau dalam menjalani hidup? Oke. Kalau bicara mentor, sebetulnya saya memfavoritkan, aduh ini klise banget tapi ya, sebetulnya saya memfavoritkan salah satu dosen saya gitu Oke. ya. Dosen saya itu, mungkin kalau misalnya pernah dengar namanya Prof. Made, Mhm, Astawan, beliau itu terkenal sebagai profesor tempe Indonesia. tempe. Jadi iya, jadi beliau adalah pelopor bagaimana apa ya, memperkenalkan tempe itu sebagai salah satu makanan bergizi yang tidak kalah kandungan nutrisinya, bahkan beliau sampai, bisa mengekspor tempe salah satunya ke Jepang. Jadi Wow, sangat inspiratif banget sih. Jadi bagaimana dia bisa mencintai makanan lokal Indonesia dan lokal. bisa sampai makanan itu mendunia. Itu sih mungkin yang Iya, jadi ini saya, yang bikin semangat saya untuk tetap terus belajar, itu, terutama di gitu. dunia gizi ini ya, Bu. Iya, betul betul full. Wow, keren banget. Itu menginspirasi sih, bukan cuman Ibu, tapi menginspirasi kita semua ya. Bagaimana mungkin itu adalah kuliner sederhana sekali, tapi Betul. bisa diglobalkan. Iya, betul. Wow, dari kesemuanya itu, Bu, dari buku, film, podcast, kursus, dan juga role model Ibu ini, apa sih pelajaran berharga yang Ibu bisa petik buat mungkin itu adalah hal yang mengubah perspektif Ibu dalam menjalani hidup? Apa tuh, Bu? Mmm, oke, eee, kita harus membuka diri ke semua hal sih ya, Mhm. hal-hal baru apalagi, mungkin kalau misalnya kita bicara tentang generasi sekarang gitu ya, generasinya sudah makin ada Gen Z, Sih, ya Gen Y, Gen mhm. Alpha, kita harus bisa mengadopsi, harus bisa adaptasi terhadap semua perkembangan zaman itu. Artinya misalnya saya nih dari sisi seorang ahli gizi, bagaimana saya memberikan konseling gizi kepada, gen yang milenial dengan gen alfa yang saat ini Mhm. sedang booming gitu ya. Nah, itu kan pasti beda ya. Jadi kita harus membuka diri sih terhadap semua informasi perkembangan zaman saat ini supaya setiap informasi yang kita sampaikan itu tepat sasarannya. Mungkin itu kali ya. Jadi kita harus banyak belajar, membuka diri lah. Membuka Gak diri. bisa misalnya kita sebagai kebetulan saya ini termasuk gen milenial ya, milenium. Nah, harus bisa masuk ke semuanya gitu. Wow, jadi memang keterbukaan diri untuk mempelajari hal-hal baru, beradaptasi dengan, ya bisa dibilang generasi-generasi baru ya, Iya. itu juga sangat penting. Ya itu, saya juga setuju banget sih, Bu, untuk pelajaran berharga yang bisa kita, jadikan acuan juga nih dalam kita berinteraksi dengan orang lain dan juga dalam berkarya tentunya. Oke, kita udah cukup mengenal nih Bu Hana dalam sesi Have You Met Hana Widya Pramandari dan juga dari sesi awal tadi apa yang melatar belakangi Bu Hana tertarik sama bidang gizi. Mungkin kita mau langsung masuk nih ke dalam obrolan kita di topik kali ini menguasai ilmu meal plan. Nah, meal plan ini kalau tadi di pembukanya kita
bisa, lakukan juga di dalam household kita, dalam rumah tangga kita, tidak hanya ketika program weight loss itu. Nah, kita pengen tahu dulu nih Bu, apa sih definisi dari household management dan juga apa definisi dari meal planning? Dari Ibu apa tuh Bu? Oke, thank you Flo. Kalau kita bicara tentang household management, Mhm. eee, ilmu manajemen itu tidak hanya ada di, marketing gitu ya, tidak hanya ada di, eee, HR gitu ya, tapi di rumah tangga itu sangat penting. Mhm. Nah, kenapa sangat penting? Karena kalau, suatu rumah tangga tidak diatur atau manajemennya tidak, dikelola dengan baik, tentunya akan berantakan rumah tangga itu. Jadi, ya sangat penting sih pengelolaan manajemen rumah tangga. Nah, di dalam manajemen rumah tangga isinya apa saja? Mhm. Salah satunya tentu adalah kendali biaya. Nah, Mhm. di dalam kendali biaya, salah satu bagiannya adalah meal planning. Mmm. Tentunya ada bagian-bagian yang lain ya, Flo, seperti misalnya pengaturan, apa ya, Groceries, kegiatan heeh. groceries itu semuanya, kemudian tagihan gitu ya, itu part lain dari, household management. Nah, tapi bagian terbesar itu adalah meal planning yang tentunya ke arah budget budget Mhm. planning juga sih, seperti itu sih, Oh, Flo. oke. Jadi ketika berbicara tentang household management, ada sekali kaitannya dengan meal planning nih ya, Bu. Karena itu juga berkaitan dengan finansial di dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, eee, kalau boleh dikorelasiin nih, Bu, antara kalau tadi Ibu sudah menjelaskan household management, terus juga, menjelaskan meal planning, korelasinya tuh bertemunya di mana tuh, Bu? Oke, kalau kita bisa merencanakan meal planning dengan baik, Mmm, tentunya impact-nya adalah finansialnya. Jadi oke. finansial di rumah tangga itu bisa terkelola dengan baik. Karena namanya juga meal planning, kita sudah Mhm. punya rencana. Jadi kalau kita punya meal planning yang baik, nanti ke depannya tidak ada lagi tuh pengeluaran-pengeluaran yang tidak terencana terkait dengan pengaturan makan kita. Bet Jadi seperti itu kaitannya. Oh, jadi kaitannya ini benar-benar memberikan efisiensi ya, Efisiensi, betul, Flo. buat rumah tangga kita. Wow, keren banget nih, Bu. Walaupun saya belum berkeluarga, tetapi ilmu-ilmu seperti ini tentunya bisa jadi bekal ya, Bu, buat, saya maupun juga teman-teman yang mendengarkan. Terus mungkin sebelum kita bicara tentang, meal planning nih di dalam rumah tangga, secara umum nih, Bu, apa aja sih kesalahan-kesalahan dalam, eee, perspektif gitu ya, tentang, makanan bergizi dan juga pola makan sehat nih yang beredar di masyarakat. Oke. Ini menarik nih, Flo. Kalau kita bicara persepsi yang salah, mungkin tadi ya yang sempat, saya sampaikan di awal gitu ya, orang Indonesia harus makan nasi gitu ya. Ah, Kemudian, jadi dalam perencanaan itu orang kalau belum makan nasi, ini belum makan nih gitu. Padahal kalau kita bicara tentang sekarang itu pedoman gizi seimbang, mhm, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya. Jadi iya, seimbang itu Indonesia ini kaya sekali loh dengan pangan lokal yang kandungan gizinya itu tidak kalah mhm, dengan pangan di luar gitu ya. Jadi, dengan adanya meal planning, kita itu punya namanya angka kecukupan gizi. oke, Jadi dalam satu hari gitu ya, kita punya, "Oh saya ini kebutuhan kalorinya misalnya 2.000 kalori, kebutuhan vitamin, mineralnya sekian-sekian." mhm, Itu semua sudah ada panduannya. Dengan kita mengikuti meal planning, kita bisa fulfill semuanya itu. mmm, Jadi sebetulnya misalnya dalam tanda kutip, kita tidak perlu nih, perlu ada suplemen tambahan kalau mhm, memang dari meal planning itu kita punya perencanaan makan yang baik. Jadi kurang oke, lebih seperti itu sih. Masih banyak persepsi yang salah adalah, oh kita tiap hari harus makan nasi, padahal mhm, dengan meal planning kita bisa mengalokasikan ada pangan-pangan lokal lain yang mhm, mungkin lebih, budgetnya lebih, murah gitu ya, mhm, tapi gizinya lebih baik. Kalau misalnya nanti suatu saat misalnya kita ada sekarang, memasuki bulan puasa gitu ya, pasti, beberapa bahan makanan tertentu yang menjadi buruan semua orang pasti akan naik harganya. Nah, kalau kita punya meal planning dan pengetahuan gizi yang baik, mhm. kita bisa merencanakan itu jadi, finansial kita selama bulan puasa
nggak membengkak pengeluaran Mhm. kita, tapi kita bisa mengatur dengan baik. Seperti itu sih, Flo. Wow, menarik nih Bu, terkait nasi karena itu memang sudah menjadi makanan pokok kita ya sebagai orang Indonesia. Jadi kadang kita sudah makan nih di luar, tapi tidak ada nasinya, rasanya kayak belum makan. Benar, itu banyak sekali, perspektif-perspektif itu di masyarakat kita. Nah, terkait tadi Ibu menyampaikan angka kebutuhan gizi, terus kebutuhan kalori harian, sebenarnya ini jadi pertanyaan juga nih, ketika kita sebagai orang awam nih mau mencoba aware nih tentang, gizi di dalam makanan kita, apakah kita berpedoman pada kalori atau berpedoman pada misal makanan ini ada proteinnya, makanan ini ada seratnya dan sebagainya. Sebenarnya atau dikombinasikan atau bagaimana dari sudut pandang seorang ahli gizi? Oke, ini pertanyaan bagus nih, Flo. Kalau misalnya ditanya mana yang paling baik, Mhm. tergantung goals kita. Mmm. Kalau misalnya goals saya nih, saya misalnya mau, menurunkan berat badan, Iya. tentunya saya harus, defisit kalori. Tapi misalnya untuk Flo, Mhm. Flo mau maintain weight-nya segini aja, nggak mau turun, nggak mau lebih gemuk, Mhm. ya berarti mengikuti anjuran kebutuhan kalori yang orang standar pada umumnya. Jadi Oke. tergantung goals-nya mau apa. Misalnya saya punya penyakit bawaan nih, Mhm. misalnya saya punya diabetes, saya punya jantung, berarti kan saya juga harus, goals-nya harus, "Oh ya saya diet, saya harus mengatur makan karena, saya ada penyakit tertentu." Jadi seperti Oke. itu. Jadi kalau misalnya contoh tadi Flo tidak ada goals apa-apa, saya cuma Mhm. pengen makan sehat, saya pengen tetap kelihatan cantik dan segar nanti memasuki usia 30, 40, ya berarti tetap maintain Mhm. weight saat ini dengan pola makan sehat ya, ikuti anjuran yang umum saja. Oh, oke. Kalau boleh tahu nih Bu, umumnya Umumnya kalorinya itu berapa? berapa? Oke. Iya. Kalau misalnya untuk wanita nih, Mhm. wanita usia antara 20 sampai 30 tahun, kalau sesuai dengan anjuran Kemkes, Mhm. angka kecukupan gizi rata-rata, ini aktivitasnya misalnya tidak terlalu berat ya. Mhm. Tidak terlalu berat tuh seperti ini, artinya bekerja di kantor, lebih banyak duduk, aktivitas fisiknya mungkin seminggu olahraga hanya 1, 2 kali 30 Mhm. menit, ya itu bisa sekitar 2000 kalori. Kalau Oke. untuk laki-laki biasanya dia lebih banyak ya 2200 sampai 2300 kebutuhan Oke. kalorinya. Cuman kembali lagi kalau misalnya kita mau detail per personal, kita bisa hitung memang bisa lebih personal sih, kita bisa, Oke. set, ya dia mau apa nih Mhm. targetnya gitu. Oke, jadi memang ada anjuran untuk normalnya, tetapi ada juga anjuran-anjuran tertentu ketika kita punya kondisi fisik Iya, yang ya memang harus punya perawatan khusus ya, Bu, ya? iya, Oke, nah tadi Ibu udah sempet, singgung tuh tentang diabetes, terus kayak kondisi-kondisi fisik tertentu. Di dalam rumah tangga ini kan contoh saya lah, Bu, di dalam rumah tangga, di keluarga saya. Ibu saya diabetes, terus ayah ya kadang kolesterolnya tinggi seperti itu. Saya sama yang lain ya biasa aja, bisa makan apa aja. Tetapi bagaimana sih merencanakan meal plan ini di dalam rumah tangga supaya satu makan ini bisa buat semuanya. Jadi kalau meal planning kan tentunya goalnya adalah efisiensi. mhm. Tetapi kalau harus mempersiapkan personalized banget nih, ini untuk yang diabetes, ini buat yang kolesterol, ini buat yang normal, itu kan menjadi tidak efisien. Kalau dari Ibu, sebenarnya bagaimana sih kita mempersiapkan itu? Oke. Kalau kita udah mulai masuk ke meal planning, Mhm. biasanya memang hal pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus assess the needs. Jadi di dalam satu family itu ada berapa anggota Oke. keluarganya. Kemudian apakah memang ada goals tertentu tadi misalnya, oh ternyata mama diabetes, Mhm. papa ada riwayat kolesterol tinggi, Mhm. tapi kita fine-fine aja, kita tidak ada apa-apa. Berarti, eee, kalau kita mau tujuannya adalah efisiensi untuk meal planning ini, berarti kita sebenarnya harus merujuk kepada dietnya si mama sama Mhm. dietnya si papa. Jadi Oke. kita bisa siapkan satu satu single menu yang kita kira-kira bisa applicable untuk si mama yang diabetes, papa yang kolesterol tinggi, sama kita. Mhm. Yang pasti contoh simpelnya ya, Flow ya, berarti untuk mama paling nanti kita porsi karbonya kita kurangi. Oke. Makanannya tetap sama gitu ya, tetap ada nasi, tetap ada kentang, sayur, buah gitu ya. Lauk-lauk tetap ada, tapi porsinya mama karbonya dikurangin,
Kalau si papa tadi berarti nggak bisa nih kita pilih makanan yang gorengan. Gorengan, iya. Untuk flu gimana? Aduh, saya kalau nggak makan gorengan kayaknya nggak enak, saya kan masih bisa makan gorengan. Berarti misalnya mungkin nanti untuk flu kan taste-nya ini kan sebenarnya bumbunya semuanya masih bisa. Oh, Cuman mungkin misalnya nggak bisa terlalu asin, berarti nanti untuk flu misalnya apa? Apakah ditambahkan ekstra sambal gitu ya? Mungkin ini ya, mhm. contoh yang simpelnya. Jadi memang kita pertama kali harus assess the needs karena kita mau bikin meal plan untuk satu keluarga, harus kita list dulu sih mereka pantangan-pantangannya itu apa. Oke, jadi yang tadi kata kunci assess ini ya Bu, Mhm, assessment ini penting buat kita tahu dulu apa pantangannya di dalam satu keluarga, anggota-anggotanya itu punya kondisi fisik seperti apa aja. Tetapi bagaimana dengan itu kalau bicara tentang menu Bu, mhm. kalau bicara tentang gizinya, nah, bagaimana ketika di dalam, rumah tangga yang tentunya punya beberapa kondisi-kondisi kesehatan kita tetap mengutamakan gizi di dalamnya. Jadi tidak hanya karena, oke karena mama misal atau papa, diabetes, maka dari itu kita gak makan gula sama sekali di dalam satu rumah gitu supaya, mmm, apa namanya, mama tetap bisa makan atau papa tetap bisa makan. Tetapi, maksud saya adalah di dalam gizinya itu ketika kita tidak ada gula juga sama sekali, apakah itu juga tidak baik untuk tubuh atau bagaimana menurut Ibu? Oke. Nah, kalau kita bicara tadi ya Flo, kita lihat tadi di dalam satu keluarga ini kalau misalnya memang tidak ada jadi zat-zat gizi tertentu, contoh tadi gula. Mhm, Sebenarnya kan kalau kita bicara tumpeng gizi seimbang yang berlaku di Indonesia, mhm. paling atas, paling kerucut itu di ujungnya itu yang paling dikit konsumsi itu adalah gula, garam, dan minyak. Nah, Dalam. kita lihat nih anggota keluarganya, usianya berapa. Kalau misalnya memang tidak ada, usia anak prasekolah Mhm, atau anak balita yang masih bertumbuh, tentunya sebenarnya semua kebutuhannya sama kan. mhm. Gula, garam, dan lemak itu Oh, harus dikurangi. Jadi, sebetulnya nggak masalah sih. Justru oke. orang flow ya yang ada di situ yang memang sudah dewasa, malah bisa mengikuti pola makan yang sehat sebetulnya. Mhm, Sebenarnya semua makanan diet itu kan adalah makanan yang more healthier dibanding dengan yang regular food gitu. Jadi betul. terus, aduh tapi pengen sesekali gula itu kita perlu nggak sih? Mhm, Perlu sih, tapi in specific condition ya. Jadi mhm. sebenarnya kalau kita bicara gula perlu atau tidak? Perlu aja. Oke. Sebenarnya gula itu adalah, salah satu sumber nutrisi carbo loading yang tercepat. Makanya Mhm, kalau misalnya kita lihat nih, para pelari, mhm. pelari maraton itu mereka pasti selalu bawa namanya energi gel. Oke. Karena mereka butuh carbo loading yang cepat, Mhm, butuh, kalori yang cepat, energi yang cepat, nah salah satunya memang gula. Tapi mhm. kalau kita dalam, sehari-hari, oh kita nggak perlu ngapa-ngapain ya nggak apa-apa juga sih gula Oh, dihindari. Sama seperti gorengan. oke. Gorengan juga kecuali, lemak itu memang Mhm, dibutuhkan, untuk anak-anak yang sedang tumbuh. Karena mhm. mereka untuk regulasi hormon, pertumbuhan itu mereka masih butuh lemak. Nah kita yang udah dewasa, harusnya kita sudah mulai mengurangi. Kurangi, Jadi oke. ya memang, dengan meal planning kalau kita mengikuti orang yang berdiet Mhm. makannya, itu kita udah mengikuti istilahnya namanya mindful eating. Mindful Yang eating. artinya memang ya kita makan dengan penuh kesadaran bahwa kita harus makan yang sehat. Gitu Mmm. kali ya, full kepanjangan nggak ya? Oh, iya berarti dari jawaban Ibu nih, saya jadi sadar bahwa kayaknya saya salah persepsi selama ini mengenai gula. Jadi saya pikir gula itu memang, ya udah kita, sama aja kebutuhannya baik itu kita masih kecil, remaja, sampai besar. Tapi ternyata dari penjelasan Ibu semakin dewasa kita justru itu semakin harus dikurangi. Betul. Jadi kita semakin bisa juga mengikuti pola makan orang diabetes. Iya, artinya sebenarnya pola makan orang diabetes itu justru yang pola makan yang sehat. Oke. Iya, sebetulnya orang diabetes itu kenapa sih harus kita atur pola Mhm. makannya? Karena, historinya biasanya sebelumnya mereka pola makannya tidak teratur, Mhm. porsinya, jenis yang mereka pilih itu salah gitu. Jadi sebenarnya pola makan diabetes itu adalah pola makan yang memang sehat Mhm. dan gizinya seimbang. Mmm, Karena pengaturan jam, jadwal, jenisnya itu kita atur sekali gitu. oke.
Justru itu menjadi efisien ya Bu, ketika di dalam satu rumah tangga malah stick sama menu dari orang diabetes. Iya, betul. Oke, ini terkait waktu dan juga terkait pengelolaan keuangan nih di dalam rumah tangga. Tentunya dalam rumah tangga itu, anggota keluarganya ada yang sibuk atau mungkin bisa jadi semuanya sibuk. Bagaimana merencanakan makanan nih, let's say 1 minggu aja deh Mhm. di dalam satu rumah tangga ketika seluruh anggota keluarganya atau anggota keluarga yang inti-inti deh seperti ibu, ayah, itu sibuk? Oke, kita kembali lagi nih ya, Mhm flow kalau step awal meal planning itu tadi adalah assess the needs. mhm Selain tadi ada goals-nya yang harus dituju, misalnya memang ada yang diet, terus yang kedua di dalam assess the needs itu adalah kita juga harus me-list nih, kita kan mau bikin meal planning-nya seminggu, mhm dalam 1 minggu ke depan activity-nya nih papa, mama, sama Flo sendiri ada ngapain aja nih gitu iya, ya. Misalnya, papa mungkin masih aktif misalnya seminggu 1, 2 kali golf. Nah itu kan ada mhm waktu-waktu makan yang mungkin kegiatan yang mengambil waktu makan. mhm, Terus Flo misalnya, ada hari-hari tertentu yang dia dapat undangan makan malam atau misalnya ada special occasion yang dia nggak bisa makan malam di rumah. Nah, itu harus dihitung semuanya. Jadi, jadwal dalam seminggu ke depan semuanya harus di-submit nih ke pembuat meal plan ini yang di rumah. oh, Misalnya ada jadwal apa, misalnya mhm mungkin si mama ada jadwal nge-gym atau apa, nah itu harus dimasukkan ke mhm dalam, jadwal, meal planning itu di bagian assess the needs mhm gitu. Lalu di bagian setelah itu ada kita cek inventory di rumah. mhm Ya biasanya meal planning itu baiknya memang dilakukan di weekend, di Sabtu atau Minggu yang which is semua keluarga ngumpul gitu mhm, ya. Kita cek inventory kita ya. oke, Inventory yang ada di, kulkas kita masih punya apa nih? Sebenarnya tujuan meal planning itu adalah selain tadi financial, mhm kita juga mengurangi food waste. mhm, Food waste kita sama-sama tahu sampah limbah rumah tangga itu sangat besar betul, dan dampaknya tentu kepada lingkungan ya. Jadi dengan kita efektif mengatur ini, tujuannya adalah kita mengurangi sampah lingkungan dan makanan yang, apa ya, yang sia-sia gitu ya, mhm efisiensi lagi. Jadi cek inventory kita masih punya stok apa mhm, gitu ya. Dari stok yang kita punya kita cek dulu juga expired date-nya. Ada iya, bahan-bahan makanan tertentu yang, oh ternyata kita udah punya pasta ini udah mau expired berarti ini harus kita masukkan ke dalam menu di minggu ini oh oke, gitu. Setelah kita, inventory, mhm kemudian kita baru susun menunya. mhm Ketika menyusun menu memang kita harus tanya orang di rumah. Usahakan semuanya suka dengan menu yang kita susun, kemudian preferensinya apa. mhm, Oh, mama tidak suka ikan, papa tidak suka ayam. Nah, berarti kita harus cari jalan tengahnya. Oke, kita selang-seling ya ayam dan ikannya. Kemudian setelah itu kita susun grocery list, list-nya, mhm kita belanja, usahakan belanja sesuai dengan list yang kita punya. Kemudian, nah meal prep-nya ini kita siapkan. mhm, Sudah siapkan untuk Senin, Selasa, Rabu kita udah siapkan. Bahkan kalau bisa sayur semuanya sudah dipotong-potong kita mhm, simpan, seperti itu sih. Banyak sih wah. sebetulnya persiapannya. Wow, ini kaya banget nih kita sama informasi tentang gizi di dalam rumah tangga ini ya, Bu. Terkait tadi yang Ibu sudah sampaikan, bagaimana kita cek dulu nih apa aktivitas, semua anggota keluarga, lalu kita cek inventory. Ini penting banget sih ternyata, Bu. Karena untuk masalah pengelolaan keuangan di dalam rumah tangga, dengan mengecek inventory kita bisa lebih hemat ya. Karena kita misal, kita udah bukan ngelis sih, kita pengen aja nih makan pasta misal, tetapi ketika kita ngecek di dalam, penyimpanan kita mungkin di kulkas, ternyata masih ada, itu bisa kita makan lagi di minggu ini. Jadi itu yang membuat, meal planning ini sangat berkorelasi dengan finance management di dalam rumah tangga ya, Bu? Mhm, betul betul. Karena Oke. kadang misalnya mungkin ya kadang, Mhm kita punya dry goods, bahan makanan kering yang mungkin kita udah dulu kita kalau ke supermarket suka kemakan sama, dia lagi diskon gitu, mhm kita mungkin stok banyak tapi akhirnya nggak kepakai karena kita tidak mhm punya, meal planning yang baik. Gitu, jadi mhm. memang kita harus stok semua, inventory, stok lagi, cari tahu kita di kulkas masih punya apa, Mhm. dry goods-nya apa, gitu. Wow.
Iya, betul sekali, Bu. Diskon itu kadang sangat menggoda Iya, ya, betul. padahal belum tentu digunakan. Oke, tadi Ibu juga sudah sempat singgung nih tentang meal prep. Mmm, Nah, kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, katakanlah dalam seminggu. Sudah dipersiapkan, mungkin sekotak-kotak kali ya, Bu, ya. Sebenarnya gimana sih, Bu, kalau misalkan kita mempersiapkan makanan ini, meal prep ini, tetapi bisa tahan dalam 1 minggu itu? Bagaimana cara, penyimpanannya dan juga nanti bagaimana cara mengolahnya biar tetap fresh? oke. Oke, kita berarti udah masuk ke meal prep ya. Jadi Mhm kalau ke meal prep itu kita usahakan, kita pisahkan semua nih. mhm Jadi ada 5 ini 5 komponen mhm kayak sayur, buah, kemudian protein, hewani, protein nabati, kemudian kalau misalnya kita menggunakan dairy product gitu ya atau susu, terus yang terakhir adalah, grain. Grain ini bisa tadi pasta, kemudian mhm. beras, kita kan juga harus siapkan semuanya ya, kentang, kalau misalnya kita mau ganti karbonya dengan kentang. Jadi 5 elemen ini kita susun dengan baik, Mhm. tentunya kita taruh protein yang hewani, yang seperti ayam, daging, ikan, kita posisikan di, freezer. Freezer. Nah, kalau mau digunakan misalnya untuk besok nih, Senin atau Selasa, kita turunkan salah satu bahannya itu ke bagian yang kompartemen yang memang, suhunya chill. Mhm. Gitu ya, supaya besok kita bisa gampang. Dan usahakan untuk meal prep Mhm. semua protein hewani itu sudah dimarinasi. Oh begitu. Iya, artinya dibumbui gitu ya. Mhm. Jadi supaya ketika kita keluarkan, tidak kita start dari awal lagi. Nah, sebenarnya meal planning ini juga salah satu cara kita efisiensi waktu. Oke. Kalau kita tidak siapkan semuanya dengan marinasi, dengan bumbu yang, udah dibalur gitu ya, kan kita musti ada waiting time lagi nih Mhm untuk mengungkep ayam gitu. Tapi mhm. kalau untuk sayur, buah, semuanya kalau buah tidak perlu dipotong-potong, hanya sayur yang perlu dipotong-potong. Yang penting sayur diletakkan di posisi, kita punya mungkin kulkas di rumah tangga beda-beda juga gitu Mhm. ya. Usahakan memang disimpan di dalam box, teratur dan warnanya diatur sedemikian rupa supaya kita juga, semangat gitu waktu masak. Wah, Dan jangan lupa kalau meal prep kita siapkan juga semua bumbunya sudah ready. oke. Iya, jangan lupa karena biasanya bumbu, kondimen, Mhm itu harus sudah kita meal prep-kan juga. Jadi ketika kita cooking, mhm. ketika kita masak, oh ya usahakan jangan kita coba-coba resep. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau meal prep, kita udah Mhm pastikan kita udah pernah cooking itu, atau misalnya memang minimal sekali persiapannya. mhm Supaya balik lagi kan kita tujuannya meal prep ini untuk efisiensi waktu juga, mhm. gitu sih. Wow, dan efisiensi waste-nya ya, Bu? Iya, betul waste-nya. Betul. Wow, menarik sekali nih, Bu. Aku juga jadi penasaran nih terkait bagaimana sih meningkatkan kesadaran ya. Kalau tadi di awal kan kita udah bicara tentang, seberapa tinggi sih tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang gizi di dalam rumah tangga. Nah, kalau sekarang bagaimana kita meningkatkan, kesadaran bahwa kita tuh harus stick sama meal plan yang kita sudah buat. Karena jujur aja nih, kadang, kita udah punya meal plan, kita udah prep semuanya, tetapi di beberapa hari tertentu kita tiba-tiba pengen makan ini dan itu. Pada akhirnya kita memesan makanan via, online atau Mmm, mungkin mhm, kita ke warung dan iya, membelinya. Bagaimana supaya kita nih tetap komitmen nih sama meal plan kita? oke. Nah, flow biasanya household management ini juga pasti ada goals-nya. Mhm Goals-nya misalnya satu rumah tangga, misal ya contohnya, kita harus benar-benar mengatur nih rumah tangga kita supaya misalnya 3 tahun lagi kita bisa beli rumah, ya misal, kita iya. bisa lunasi rumah ini. Nah, sebenarnya tujuan yang jangka panjang itu, itulah yang membuat kita akhirnya harus menyusun meal plan. Artinya memang mungkin kan suka dengar namanya frugal living yang Mhm sekarang jadi tren ya. mhm Nah, itu kan sebenarnya karena memang ada satu tujuan di akhir yang pengen dicapai oleh rumah tangga itu, mhm gitu. Jadi, tentunya kalau misalnya kita menjalani gimana membangun awareness orang-orang, biasanya orang-orang yang menjalani meal plan ini adalah karena memang ada tujuan, akhir iya. jauh yang jangka panjang yang memang mereka mau, tuju nantinya, gitu. Tentunya balik lagi,
mindful banget mereka ketika membuat meal plan ini. Mungkin misalnya cheating, ya mungkin cheating masih ada sih, Mhm, tapi orang-orang yang memang udah punya tujuan jangka panjang memang untuk, finansial, mhm. pasti mereka akan, sangat-sangat disiplin sih untuk mengikuti meal plan ini. Karena ini bagian langkah kecil untuk menuju langkah sesuatu yang lebih besar yang mereka mau capai di Betul. nantinya, gitu sih, Flo. Wow, bener banget Bu, saya setuju sama yang namanya stick sama goal kita ya. Iya, Kita mau betul. capai apa, maka tahanlah perut kita. Iya. Oke, tadi Ibu sempet mention nih, yang namanya jangan pernah coba-coba resep. Karena, paham juga sih ketika kita mau mencoba lagi otomatis kita nggak stick sama meal plan kita. Tetapi kan kadang kita bosan nih Bu, sama menu yang sudah biasa kita masak Mhm. dan sebagainya. Maka dari itu ada pertanyaan juga ini dari internet, saya bacakan aja ya Bu ya. Boleh boleh. Bisakah kita membuat rencana makan atau meal plan untuk seluruh keluarga tanpa membuat semua orang bosan dengan makanan yang sama atau itu-itu terus? Oke. Iya, eee jadi gini Flo, kalau tadi saya bilang kenapa jangan coba-coba resep yang baru, Mhm, eee, maksudnya kalau kita pengen satu variasi nih, at least di Sabtu atau Minggu kita udah pernah coba mhm. trial error satu resep yang kita baru. Jangan pas hari H, "Eh, ini ada resep ini nih, kayaknya enak nih, oke nanti buat hari Rabu ya kita masak ini," gitu. Tapi kita tidak pernah try on dulu, Oh, trial. Itu sih yang saya maksud. Jadi kalau mau masukin satu resipi baru boleh, tapi at least kita pernah coba satu kali. Misal contoh nih, mau masak, ayam woku gitu ya, mhm, misalnya di hari Rabu, tapi kita nggak pernah coba dulu. Nanti kalau misalnya hasilnya nggak oke, mhm. nah kan juga nggak akan kemakan juga Nggak kan. Jadi kemakan. seperti itu sih. Jadi sebenarnya coba resep baru boleh, tapi di waktu yang memang kita udah prepare. Sabtu, Minggu, biasa kita, ya coba kita coba resep baru ini ya gitu. Tapi Oke, artinya ketika nanti kita planning kan, kita udah pernah coba itu iya, resep gitu. Itu sih maksudnya. Jadi boleh banget sebenarnya mhm, coba resep baru, tapi jangan pas the day, at your meal plan gitu mhm, loh. Karena itu bisa, kalau hasilnya oke ya nggak apa-apa sih, tapi iya, kalau misalnya kurang oke, jadi semuanya nanti nggak kemakan juga, betul. gitu. Mubazir ya jadinya, Mubazir Bu? nanti jadinya, itu sih. Jadi, justru boleh coba resep baru tapi, not at the day you do your meal plan, itu Mhm. sih. Oke, jadi kalau mungkin kita merencanakannya dari untuk hari Senin sampai hari Sabtu, maka cobalah di hari Minggu ya Iya, trialnya. betul. Hari Minggu itu kan Oke. hari semua ngumpul, kita Mhm, coba resep baru, "Ih, ini ada resep baru, nanti mhm. untuk next week ya," gitu. Jadi Oke. cobanya di situ, jangan pas hari H kita coba-coba gitu. Kecuali memang kita ya dulu pernah kayaknya memang udah, kalau yang biasa masak sih Mhm, mungkin nggak masalah ya, bisa, mhm, "Oh, aduh kenapa rasanya jadi aneh gini?" mhm. Mmm, keasinan misalnya ya, misalnya contoh yang paling gampang mungkin keasinan, "Duh gimana fix-nya?" Gitu. Mmm, Kalau yang biasa masak kan mungkin bisa ya dicampur dengan misalnya kita masukin kentang, kita heeh, tambahin sedikit gula biar nggak terlalu asin. Tapi kalau misalnya enggak, panik, jadinya mubazir mhm. juga nggak dimakan, Betul, betul. gitu. Oke, jadi itu adalah strategi supaya tidak bosan dengan Mhm. menu yang itu-itu terus, tetap mencoba resep baru, tapi jangan di hari kita sudah merencanakan makanan kita. Iya. Ada pertanyaan selanjutnya dari internet juga nih, Bu. Apa aja pro dan kontra dari meal plan? Oke. Pronya itu mungkin, tadi ya, kita Mhm, jadi bisa efisiensi dari sisi finansial, kemudian, tidak mubazir, kemudian pola makan kita lebih teratur gitu ya, kita mhm, mendapatkan variasi menu yang, sudah terencana lah ya. mhm, Kontranya itu adalah, ya mungkin orang-orang yang bosenan gitu ya, mhm, mungkin akan, "Aduh harus makan ini lagi," gitu mhm, ya. Terus kontranya juga adalah, kok kayak diatur-atur makannya mmm, gitu, mhm, mungkin ada bosannya bisa juga sih. Atau misalnya, eee, ternyata di dalam satu minggu ada jadwal-jadwal tertentu yang misalnya, oh ternyata harus keluar kota, jadinya oh, mubazir juga. Misal yang sering dinas keluar kota itu juga mungkin meal plan kurang cocok juga ya, karena, apa,
jadi mubazir juga kan yang sudah Mhm, disiapkan. Mungkin oke. itu kali ya pro dan kontranya ya? Mungkin nggak Bu, kalau terkait kontranya nih adalah misal kelompok orang-orang yang mengatakan bahwa, "Ah, meal plan itu mahal." Maksudnya kayak Mmm, meal plan itu kan berkaitan dengan makanan bergizi sama dengan mahal, kayak gitu. Jadi kayak, ya udahlah kita beli aja yang maksudnya beli yang kita sukai aja tanpa harus preparation ini dan itu. iya. Oke betul, balik lagi sih kita Mhm, goals-nya itu mau apa nih gitu ya. mhm, Jadi kalau misalnya memang mungkin hanya sekedar coba-coba gitu ya, pasti mereka akan banyak menemukan hal itu sih. mhm, Bosen, terus aduh kayaknya kok jadi misalnya lebih mahal sebenarnya sih iya, mhm, dengan pengelolaan meal plan dan, meal prep yang baik itu sebetulnya akan jauh lebih efisien dari sisi iya, finansial. Cuma memang dia harus spare waktu aja sih gitu. Mungkin tadi ya kontranya juga waktu, waktu, orang ada yang nggak mau menyiapkan waktu untuk meal prep dan aduh pusing deh mikirin perencanaan-perencanaan, udahlah go with the flow aja lah gitu. iya, Mau makan apa, ya udah nanti kita tinggal pilih aja gitu. Balik lagi sih ke, mungkin mindset-nya juga ya, mhm. ready atau tidak seseorang itu untuk melakukan meal plan. Oke. Sebenarnya masih ada lagi satu nih Bu, Mhm. pertanyaan dari internet, tapi sepertinya udah kejawab. Cuman mungkinkah ada yang mau Ibu tambahin lagi nih? Aku bacain ya Bu. Mhm. Bagaimana individu dapat meningkatkan perencanaan makan atau meal plan mereka untuk mengurangi pemborosan makanan di rumah? Tadi udah dibahas sih sebenarnya, tapi ada nggak yang mau Ibu tambahin lagi? Oke, kalau misalnya memang mungkin kan orang ketika mau mulai meal plan bingung ya, Mhm. mau mulainya tuh dari mana gitu Iya, ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sekarang itu kalau kita browsing gitu ya, banyak aplikasi-aplikasi yang memang membantu meal plan. mhm, Kalau misalnya di luar itu mereka biasanya, akan bertanya nih untuk dia memang berbayar sih ya, iya, cuman itu bisa membantu. Jadi kita goals-nya mau apa? Oh saya mau menurunkan berat badan misal, mhm, kemudian target kalorinya berapa, kemudian mau bikin berapa hari, 7 hari aja, kemudian preferensinya ada nggak misalnya ada alergi apa-apa di list, mhm, kemudian kita submit data kita, kemudian dia nanti langsung kan sekarang AI lagi booming ya, betul. banyak banget kok. Tapi memang yang untuk lokal masih terbatas sih. Dari situ setelah kita, submit, dia Mhm. akan dia akan langsung bikinin menu dalam seminggu. Bahkan Oh, grocery list-nya pun dia langsung buatkan gitu ya. Terus dari situ menunya pun dia udah langsung ini, resepinya ada di situ semua. Kalau mau mmm, dibantu dengan apps itu bisa. mhm. Coba-coba deh untuk pertama kali gitu ya. Tapi kalau misalnya, aduh, nggak bisa, ya coba, baca beberapa, website gitu yang Iya, terkait dengan meal planning ini, gitu oke. sih. Mungkin juga ini banyak yang berpikir atau punya mindset bahwa meal plan itu pemborosan adalah ketika sumbernya itu misal influencer-influencer yang membagikan, resep makanan misal Ah, dengan ya, menggunakan misal, bahannya untuk yang lebih sehat ya premium, premium, misal kayak mhm. untuk lebih sehat jangan gunakan minyak ini tapi minyak ini dan ketika dia menunjukkan minyak itu ternyata lebih mahal Mahal, daripada minyak iya, biasanya, iya. mungkin itu kali ya, Bu? Bisa jadi juga sih Flu, karena kan sekarang dengan, sosial media yang juga terbuka sangat luas gitu Mhm, ya, banyak influencer yang juga, memang, sudah masuk ke ini ya, edukasi gizi juga sudah banyak. betul, Cuman kembali lagi ya kita harus memilah-milih sih, mhm, sumber informasi dan juga sebetulnya dari meal plan ini, sudah terbukti kok mhm. memang secara dari finansial kita juga harusnya bisa lebih hemat gitu, Mhm, seperti itu. betul betul setuju dan juga ya udah kita sesuaikan juga dengan budget kita ya. Mungkin Betul, influencer-influencer itu juga bisa diikuti dengan orang-orang yang punya budget sama betul, seperti itu. betul. Oke, kita mau masuk nih Bu, ke dalam, practice and habits. Apa aja yang bisa kita lakukan di rumah dalam hal, meal plan ini? Mungkin sebagai ibu rumah tangga atau mungkin sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan makanan di dalam sebuah rumah, sebenarnya apa praktik atau mungkin, kebiasaan gitu yang Ibu rekomendasikan dalam hal mengelola perencanaan makanan di rumah nih? Ini yang kalau bisa dibilang praktikal banget deh untuk bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari.
Oke. Kalau untuk, mmm, ibu rumah tangga Mhm. pastinya itu adalah pertama, belanja itu harus bijak. Mhm. Karena biasa ya ibu-ibu rumah tangga kalau misalnya belanjanya dia tidak berdasarkan tadi ya, apa yang memang tujuannya, kemudian dia udah punya apa di rumah, kadang kalau belanja ke pasar atau ke supermarket, sekarang lagi diskon apa, nah mungkin itu kali ya, yang pertama memang Iya. belanjalah dengan bijak gitu. Kalau Mhm. misalnya belum merencanakan akan melakukan meal planning, yang Mhm. pasti belanja harus bijak. Karena ketika belanja pun kita harus lihat kapasitas penyimpanan di rumah kita. Mmm. Misal, biasanya kayak kemarin yang Imlek itu buah lagi murah banget, Iya. beli banyak tapi ternyata kapasitas penyimpanan kulkas kita tidak cukup. Which is artinya ketika kita beli jeruk, ya Mhm. tidak bisa disimpan di kulkas tentu dia akan, kualitasnya akan menurun. Jadinya ya sayang kita beli Mhm. jeruk. Mungkin itu sih yang, praktikal yang utamanya itu adalah untuk ibu rumah tangga ketika belanja ya belanjalah dengan bijak gitu, Oke. sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, terkait tadi diskon itu, Bu, itu kan menggoda banget ya, Bu. Ya. Itu bisa menjadi tantangan umum dalam kita menerapkan apa yang Ibu sudah rekomendasikan tadi. Tapi apa yang Ibu suggest nih supaya, tetap harus membeli yang secukupnya aja? Oke. Kalau misalnya kita melihat diskon, yang paling bisa kita beli dalam jumlah banyak itu adalah dry goods. Oke. Dry goods dalam arti misalnya pasta, minyak, itu kalau lagi diskon lumayan kan ya. Nah Betul. itu kan, shelf life dari produk itu kan cukup lama, Mhm. masa expirednya bisa tahun depan, dry goods itu lebih aman. Tapi kalau yang untuk fresh goods, sayur, buah, ya sebaiknya kita beli dengan sesuai dengan kapasitas Mhm. penyimpanan di rumah kita, itu kali ya. Mhm. Bumbu itu kan semuanya masuk dry goods ya, kalau Iya, bumbu-bumbu. betul. Misalnya beli kecap, beli Iya. saus itu boleh agak banyak, cuma nanti ketika sudah dibuka, kembali lagi cara penyimpanannya harus benar, Mmm. itu sih. Jadi kalau diskon boleh belanja dry goods yang agak banyak, tapi kalau fresh good-nya jangan, Mmm. gitu. Terkait ini lagi, Bu, fresh goods dan juga dry goods ini. Mhm, Kalau dry goods dengan yang tadi Ibu sudah sampaikan masa simpannya bisa panjang gitu, oke lah kita bisa beli katakanlah sebulan sekali ketika kita betul grocery ya. betul. Tetapi untuk fresh goods ini, bagaimana rekomendasi Ibu nih? Kapan kita harus membelinya, setiap kapan, dan udah bagaimana kita menyimpannya nih supaya tetap Oke. fresh? Kalau fresh good, kalau kita bicara meal planning yang setiap 7 hari itu masih oke kok. Oke. Heeh, yang penting cara penyimpanannya ya. Jadi jangan dijadikan satu, misalnya sayur, misalnya contoh wortel aja, bayam aja gitu ya, disimpan. Memang kita butuh kontainer yang cukup banyak sih Mhm. ketika di kulkas dan pastikan itu ketika di kontainer kalau bisa jangan yang, rapat banget, kalau bisa ada lubang-lubang, ada kok kontainer Mhm. yang khusus menyimpan sayuran supaya dia tidak, kan sayuran itu kan nggak boleh basah ya, Iya. bagian bawahnya kalau basah lama-kelamaan tentunya dia akan humid banget, Mhm. akan, apa ya istilahnya bonyok gitu Iya, ya, bener bener. lama-kelamaan. Jadi penyimpanan juga harus yang benar sih di Mmm. dalam kulkas. Seminggu sekali masih oke. Nah cuman memang usahakan kayak sayuran yang berdaun itu kita konsumsinya lebih dulu dibanding sayuran yang umbi. Mhm. Contoh misalnya kayak labu, itu nanti masih bisa, wortel nanti misalnya di hari Jumat atau Sabtu masih bisa, Mhm. tapi usahakan yang sayuran berdaun dikonsumsi lebih dulu. Mhm. Kayak pokcoy, bayam, kangkung itu dikonsumsinya lebih awal dibanding dengan yang sayuran bentuknya umbi-umbian, Mmm. gitu. Perlu ketika kita mau simpen di dalam Mhm. kulkas misal perlu dicuci dulu nggak, Bu? Atau ya udah habis ini langsung dimasukin ke dalam kontainer-kontainer masing-masing sudah simpan? Perlu dicuci Mhm. karena supaya kan balik lagi ya kita tujuan meal prep pengennya pas saatnya masak tinggal cemplak-cemplung gitu Iya. ya. Nah perlu dicuci tapi perlu ditiriskan hingga kering gitu. Kalau misalnya nggak punya kontainer yang ada bagian, apa strainer Iya, lubang-lubangnya betul. itu, nah itu harus ditiriskan supaya dia sampai Mhm. kering nggak ada air di bagian bawahnya Oke, gitu. sehingga Itu yang lebih tadi lebih itu awet oke, sayuran-sayuran itu. dan nggak bonyok. Iya nggak bonyok, betul. Oke, terakhir nih, Bu, terakhir. Dari praktis yang Ibu sudah rekomendasikan, apa nanti dampaknya terhadap, gizi keluarga dan juga rumah tangga secara keseluruhan?
Oke, dampaknya pastinya kalau kita melakukan meal plan, Mhm. kita kan melihat juga kan, bahan makanan yang kita gunakan. Jadi harusnya sih lebih bervariasi ya. Kemudian variasi makanan, vitamin dan mineral itu, kita tidak dapatkan hanya dari satu makanan ya. Kalau misalnya setiap hari sayuran kita contoh wortel terus, oke kita cuma dapat vitamin E, karoten, tapi vitamin yang lain kita nggak dapat. Tapi kalau misalnya setiap hari bervariasi tentunya kebutuhan gizi kita akan terpenuhi dan tercukupi. Mhm. Itu sih seperti itu. Proteinnya juga seperti itu. Protein misalnya dari ayam, ikan, daging kita bisa dapatkan nih tiap hari karena, eee, variasinya beda-beda kan, jenisnya beda-beda. Kalau misalnya tidak ada meal plan mungkin ya, hari ini ayam, besok ayam lagi, seadanya gitu ya. Heeh. Jadi kita nggak bisa dapatkan, protein-protein lain dari ikan atau daging, seperti Mmm. itu sih. Wow wow. Banyak banget informasi yang kita bisa dapatkan dari Bu Hana ya tentunya, mulai dari apa sih itu meal planning, bagaimana strateginya, sampai juga praktikalnya dalam dunia sehari-hari, kehidupan sehari-hari seperti apa. Thank you banget Bu Hana, dan mungkin kita akan masuk ke dalam closing statement. Silakan Bu Hana mungkin punya penutup atau mungkin pesan-pesan nih yang ingin disampaikan kepada audiens kita, silakan. Oke, thank you Flo. Eee, para audiens, meal planning merupakan satu bagian dari household management. Tentunya meal planning ini, banyak sekali benefit-nya untuk kita. Selain kita bisa mengatur pengeluaran dengan lebih baik, kita juga bisa mengurangi, food waste yang terjadi di rumah tangga. Yang ke depannya tentunya, dengan mengurangi food waste dan kita bisa mengatur, makan yang baik untuk keluarga kita, kebutuhan gizi keluarga kita tentunya akan terpenuhi. Kalau selanjutnya nih, untuk bisa berkolaborasi lebih lanjut dengan Bu Hana, dapat menghubungi Bu Hana di mana, Bu? Boleh menghubungi saya di email hana_n, 7481@gmail.com. Oke, jadi jangan lupa untuk yang mau berkolaborasi atau berkonsultasi gizi juga Boleh boleh dengan Bu banget. Hana. Boleh, karena Bu Hana juga memberikan konseling gizi kan, Bu? Iya, betul Flo. Betul, maka bisa langsung hubungi Bu Hana di email yang sudah disebutkan tadi. Oke, terima kasih banyak Bu Hana sudah memberikan kita informasi pengetahuan yang tentu ini sangat bermanfaat buat kita semua. Thank you so much, dan sampai di sini episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan program podcast LMSL, Life Management Science Labs Indonesia. Untuk menemukan topik menarik lainnya dari 12 topik life management, teman-teman bisa mengaksesnya pada media sosial LMSL seperti YouTube dan Spotify. Kami memiliki banyak topik menarik untuk teman-teman jelajahi. Teman-teman juga dapat berpartisipasi dan membantu mengembangkan konten kami dengan like dan share program ini, serta subscribe ke channel LMSL Indonesia. Dengan begitu, teman-teman turut menjadi bagian dalam pengembangan LMSL Indonesia untuk memberikan wawasan berkualitas kepada semua pendengar. Kunjungi juga lmsl.id untuk mendapatkan informasi lebih banyak terkait produk LMSL Indonesia lainnya. Saya Flo, host podcast LMSL Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.